Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu kawan-kawan. Saya mau bahas haters Indonesia itu secara general, secara umum. Pertama, budaya. Kedua, sosial. Ketiga, agama. Dan keempat, dampak. Secara budaya, sebenarnya Indonesia itu adalah orang yang sangat ramah tamah secara kehidupan nyata. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu mempunyai kesopanan yang tinggi sekali. Tapi Microsoft merilis tingkat kesopanan Indonesia atau dari Digital Civility Index atau DCI ya. Tingkat kesopanan Indonesia dalam bersosial media itu terburuk se-Asia Tenggara. Dan yang berkontribusi dalam tingkat kesopanan terburuk itu mayoritas dewasa. Berarti di atas 18 tahun. Dan yang di bawah 18 tahun itu sedikit ya. Jadi antara real life dengan sosmed itu berbeda sekali. Mungkin 360 derajat. Dimana kalau real life atau kehidupan nyata, orang-orang Indonesia itu benar-benar sangat ramah, sopan, tapi tidak untuk di sosial media. Sekarang kita bongkar mengapa hal itu terjadi. Jadi kalau kita bandingkan kultur atau budaya, orang luar itu dari kecil udah terbiasa untuk berbicara ya atau tidak, terima atau tidak. Jadi budaya mereka adalah budaya berterus terang. Aku suka atau aku tidak itu jelas di depan. Dan untuk menerima satu hal penjelasan, mereka harus dibuktikan dengan data yang otentik. Jadi tidak bisa abu-abu di sini teman-teman. Jadi budaya mereka seperti itu, budaya berterus terang. Dibandingkan dengan budaya Indonesia yang tidak bisa berterus terang karena satu hal misalnya tidak enak atau sungkan dan lain hal. Contoh aja nih senyum. Buat kita orang Indonesia, senyum adalah bentuk keramahan walaupun kita nggak kenal orangnya. Tapi buat orang-orang luar sana, orang-orang Eropa atau sebagian negara lain, itu ya hal yang aneh kalau senyum kepada orang yang tidak dikenal walaupun berpapasan gitu. Tapi mengapa kesopanan dan keramahan tersebut tidak bisa diimplementasikan ke sosial media? Karena orang Indonesia itu tertarik di sosial media lewat visual, suara, tidak untuk teks. Jadi kebanyakan mereka itu berkomentar tidak membaca tagline atau teks. Mereka lebih tertarik kepada visual. Dan sebagian kelompok kecil ini ya yang kita sebut haters itu muncul karena opini publik dengan satu tujuan keseragaman atau kekompakan. Sebenarnya kekompakan dan keseragaman itu bagus ya. Untuk hal yang positif tentunya, tapi untuk hal negatif ini yang dipakai di sosial media. Jadi kalau kita bicara kekompakan dan keseragaman, itu kita bisa lihat secara nyata di kehidupan. Kita itu sekolah dari SD sampai SMA, kita harus pakai baju seragam gitu. Dan itu sebenarnya itu ada salah satu doktrin bahwa kita itu satu tujuan gitu, keseragaman dalam identitas. Dan ini mempengaruhi psikologis secara langsung. Secara langsung ini dapat mempengaruhi psikologis kita. Karena tidak kecukupan informasi, hal ini dibawa sebagai bentuk perlawanan untuk orang yang berbeda pendapat dalam sosial media. Nah, sekarang kita bahas dari segi sosialnya. Kalau kita lihat beberapa haters yang berkata tidak sopan atau kurang enak kita bacanya. Kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat profilnya, itu orang-orang yang kelihatannya baik banget, humble gitu ya. Dan juga dari segi busananya juga rapi. Jadi hal-hal itu bertolak belakang dengan apa yang dia komentari kadang-kadang.
Kok bisa terjadi hal seperti ini? Setelah saya analisa lebih dalam gitu ya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam aktivitas di dunia nyata atau real life, mereka ini orang-orang yang kurang bersosialisasi di kehidupan nyata. Bukan berarti mereka tidak mempunyai teman, bukan, tapi mereka tidak pandai untuk berteman. Bukan karena menutup diri, bukan juga, tapi memang mereka tidak pandai untuk berteman di kehidupan nyata. Nah, untuk sosial media sendiri, karena tidak ada batasan dan apapun, mereka bisa mengeluarkan emosi yang mereka tahan untuk mengatakan sesuatu yang mereka tidak sukai di kehidupan nyata. Jadi balik lagi, kalau kita ambil benang merahnya, di kehidupan nyata mereka orang sungkan, orang sopan. Bener itu. Orang sopan, orang sungkan. Gak enakan, kayak gitu-gitu. Di sosial media mereka mempunyai banyak teman karena keseragaman tadi. Ada yang mendukung hal-hal yang mereka lakukan walaupun itu negatif, dan itu mereka suka. Seperti menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Padahal di real life-nya mereka gak seperti itu. Orang yang sopan, baik, dan lain-lain. Tapi untuk sosial media sendiri, itu adalah sebuah ekspresi yang mereka keluarkan karena tidak mereka dapatkan di kehidupan nyata. Saya ingat waktu kasus Deddy Corbuzier ya, yang waktu kalau nggak salah hatersnya itu pegawai bank ya. Dari sisi pendidikan kan cukup sebenarnya kan, berarti kan orang-orang berpikir juga sebenarnya. Tapi secara sosialnya ternyata dia nggak punya banyak teman. Seperti itu teman-teman, itu contoh kecilnya ya. Dan kalau kita bahas secara agama, orang Indonesia itu rata-rata orang yang taat, mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Dan saya tidak mengatakan bahwa agama itu sama, tidak. Tapi dalam semua agama ada hubungan antar manusia yang sifatnya harus saling menghormati dan menghargai. Dan itu diajarkan oleh setiap agama, bahwa menghargai sesama manusia itu sangat penting. Dan semua agama melarang kebencian. Rasis itu dilarang. Hujatan itu dilarang. Tapi mengapa mereka melakukan walaupun mereka orang-orang yang beragama? Karena mereka tidak menjalankan perintah agamanya secara baik, walaupun tidak sempurna, tapi tidak melakukan secara baik atau tidak mengimplementasikan dalam kehidupan nyata dan sehari-hari. Itu jawabannya. Dan dampaknya untuk orang yang dibully atau yang dihujat itu sangat besar secara psikis. Seperti halnya saya, kamu, kalian dapat satu komentar buruk, itu nggak akan nyaman. Atau komentar kita dikomentarin pada saat itu dengan berbeda pendapat yang sebenarnya menurut kita itu nggak masuk akal, itu pendapat mereka. Dan itu tidak sangat nyaman dan itu sangat mengganggu. Dan akibat atau dampak yang timbul akibat bulian atau hujatan atau komentar buruk itu akan berbekas di hati. Dan lebih ekstrimnya lagi, beberapa kasus di Korea itu pernah kalau nggak salah, sang idola itu sampai bunuh diri karena nggak kuat untuk menahan hujatan dan bulian. Lihat apa yang kalian lakukan jika kalian terus-terusan melakukan hal-hal kayak gini. Pertama, kehidupan orang, kebebasan orang untuk berekspresi dan berbahagia itu kalian renggut tanpa kalian sadari. Dan dampak yang paling besar juga adalah jika sudah berdampak kepada satu negara atau lintas negara. Kebayang kalau misalnya respon dari negara lain, warganya yang kita bully, dan mereka merasa ada yang tidak adil gitu, otomatis akan menimbulkan isu rasis. Isu rasis ini sangat berbahaya. Kasihan para mahasiswa, pekerja, atau pelajar yang ada di negara tersebut, akan berdampak ke mereka. Dan mereka akan mendapatkan beberapa tekanan. Karena kasus-kasus besar itu dimulai dari sosmed.
isu rasis itu, seperti halnya yang terjadi di Amerika kemarin-kemarin. Itu karena sosial media, karena tidak cakap orang untuk bermain sosial media. Dan kalau bisa melebar itu bisa menyebabkan hubungan kedua negara pun akan jadi renggang. Bukan lagi person to person, tapi negara antar negara. Dan itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Jadi jika Anda sebagai orang baik dalam kehidupan nyata, tapi tidak baik di sosial media, saya tidak bisa melarang itu. Saya hanya bisa menghimbau agar kalian lebih bijak. Hujatan atau bulian yang biasa kalian ketik lewat jari kalian, kalian ganti dengan kritikan atau sindiran, itu lebih baik, kawan-kawan. Oke, demikian ulasan saya tentang haters Indonesia. Jika ada yang tidak sependapat dengan ulasan saya, bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan semua.